Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asitrilia Rahmah dengan nomor BP 2011-0041. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Metamedia. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi perkuliahan saya di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang berjudul Pengadaan dan Penerapan Teknologi Informasi. Yang pertama yaitu menentukan solusi teknologi. Kebutuhan organisasi akan teknologi berasal dari adanya kebutuhan atau peluang. Kebutuhan biasanya berasal karena adanya kesulitan atau masalah, seperti tingkat efisiensi yang rendah, proses yang lambat, laporan yang tidak transparan, laporan keuangan yang tidak akurat, kontrol yang lemah, dan lain sebagainya. Sementara peluang biasanya terlihat karena adanya inisiatif yang inovatif seperti keinginan memperluas jaringan pelanggan, kemungkinan mengurangi biaya operasi secara signifikan, keengganan menunggu siklus waktu yang lambat, dan lain sebagainya. Intinya adalah teknologi informasi tidak berada di ruang hampa, tetapi keberadaannya karena suatu alasan tertentu, yaitu kebutuhan organisasi. Oleh karena itulah, dalam menentukan solusi teknologi yang tepat serta strategi pengadaan dan pembangunannya harus didasarkan pada deskripsi kebutuhan yang jelas, detail, dan akurat. Di samping itu, dalam menentukan solusi yang tepat, harus pula memperhatikan sejumlah aspek mendasar seperti perhitungan cost benefit, analisa risiko, ekspektasi pemangku kepentingan, kompleksitas arsitektur, dan lain sebagainya. Ada 8 aktivitas yang harus dilakukan dengan baik, yaitu yang pertama, mendefinisikan kebutuhan bisnis dan teknis dari organisasi berdasarkan masalah yang dihadapi maupun peluang yang ingin dipenuhi. Kedua, menyusun dan memetakan proses bisnis terpadu berdasarkan kebutuhan organisasi yang dinamis. 3. Mengidentifikasikan, mendokumentasikan, dan mengkaji risiko proses bisnis yang ada dalam organisasi, baik yang utama maupun pendukung. Yang keempat, membuat studi kelayakan dan kajian dampak dari diterapkannya kebutuhan bisnis yang diusulkan untuk mengetahui magnitude serta tingkat signifikansinya. Yang kelima, menganalisa manfaat operasional teknologi informasi jika usulan pemenuhan kebutuhan diterima untuk dijalankan oleh para pemangku kepentingan. Yang keenam, menganalisa manfaat bisnis dari usulan kebutuhan organisasi seandainya berbagai inisiatif yang ada diterapkan secara efektif. Yang ketujuh yaitu mengembangkan proses persetujuan pernyataan kebutuhan oleh organisasi sebagai bagian dari akuntabilitas dan responsibilitas manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyetujui dan menandatangani solusi inisiatif yang ditawarkan agar segera dapat dieksekusi dan dijalankan. Untuk memastikan dilaksanakannya proses maupun aktivitas tersebut, maka harus ada dokumen maupun entitas pengendali seperti yang pertama yaitu dokumen pernyataan kebutuhan bisnis dan teknis organisasi, yang mana di dalamnya secara rinci dan detail didefinisikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi akan solusi teknologi informasi. Yang kedua, hasil laporan kajian risiko, yang di dalamnya berisi beragam risiko yang dihadapi seandainya organisasi tidak memiliki teknologi informasi yang dimaksud. Yang ketiga yaitu laporan studi kelayakan dan tawaran alternatif solusi. Laporan ini menggambarkan berbagai pilihan variasi alternatif dan penyelesaian masalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu adanya keputusan formal mengenai solusi yang disepakati.
Dokumen resmi ini berisi hasil keputusan organisasi terkait dengan solusi teknologi informasi yang akan dipilih dan diterapkan. Metodologi dalam rangka menentukan solusi teknologi informasi apa saja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi berkembang dari masa ke masa. Hal ini disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini yaitu sangat tergantung dari budaya organisasi dan tingkat kematangan organisasi dalam memahami, merencanakan, mengembangkan, serta menilai teknologi informasi yang ada. Sementara untuk faktor eksternal sangat dipengaruhi oleh berkembangnya industri teknologi informasi yang ditandai dengan fenomena semacam konvergensi, merger dan akuisisi, globalisasi, dan lain sebagainya. Sejalan dengan tumbuhnya organisasi, proses definisi kebutuhan dan penetapan solusinya, yang pada awalnya biasa dilakukan berbasis proyek, akan melebur menjadi suatu kegiatan rutinitas sehari-hari yang telah mendarah daging di kalangan pemangku kepentingan organisasi. Selanjutnya yaitu materi mengenai mengadakan dan menerapkan piranti lunak atau software. Seluruh kebutuhan bisnis biasanya langsung mengarah pada diperlukannya sejumlah aplikasi atau program. Software aplikasi ini harus diadakan, dikonfigurasi, diinstalasi, diterapkan, dimutakhirkan, dikembangkan, serta dipantau. Oleh karena itulah, maka manajemen software aplikasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Ada 8 aktivitas utama yang harus dilaksanakan untuk memastikan proses ini berjalan dengan seharusnya. Yang pertama yaitu 1. Memahami kebutuhan bisnis atau organisasi yang memetakannya serta membahasakannya menjadi rancangan spesifikasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan atau mendefinisikan rancangan detail dan teknis software berdasarkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan kendali atau kontrol yang harus diperhatikan dalam merancang software aplikasi yang dimaksud. Memetakan, merekayasakan, dan merancang fungsi serta proses bisnis baru terkait dengan implementasi software aplikasi yang baru. Yang keempat, mengembangkan metodologi formal yang harus dipergunakan dalam mengembangkan aplikasi. Yang kelima, membuat pedoman penjaminan kualitas software akan dipergunakan sebagai referensi bagi pengembangan aplikasi di organisasi. Selanjutnya, mengelola kebutuhan akan aplikasi teknologi informasi yang secara dinamis berubah dari masa ke masa. Dan yang terakhir itu mengembangkan rencana pemeliharaan, pengembangan software aplikasi, dan keseluruh aktivitas di atas secara efektif dapat berjalan apabila ada kendalinya. Memetakan, merekayasakan, dan merancang fungsi serta proses bisnis baru terkait dengan implementasi software aplikasi yang baru, mengembangkan metodologi formal yang harus dipergunakan dalam mengembangkan aplikasi, lalu membuat pedoman penjaminan kualitas software yang akan dipergunakan sebagai referensi bagi pengembangan aplikasi di organisasi. Mengelola kebutuhan akan aplikasi teknologi informasi yang secara dinamis berubah dari masa ke masa, mengembangkan rencana pemeliharaan dan pengembangan software aplikasi. Keseluruhan aktivitas di atas secara efektif dapat berjalan apabila ada kendalinya. Yang selanjutnya yaitu mengadakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi. Seluruh kebutuhan bisnis biasanya langsung mengarah pada diperlukannya sejumlah aplikasi atau program. Software aplikasi ini harus diadakan, dikonfigurasi, diinstalasi, diterapkan, dimutakhirkan, dikembangkan, serta dipantau. Oleh karena itu, manajemen software aplikasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Ada 8 aktivitas utama yang harus dilaksanakan untuk memastikan proses ini berjalan dengan seharusnya.
Pertama yaitu memahami kebutuhan bisnis atau organisasi dan memetakannya serta membahasakannya menjadi rancangan spesifikasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Mempersiapkan atau mendefinisikan rancangan detail dan teknis software berdasarkan kebutuhan tersebut. Kedua, mendefinisikan kendali atau kontrol yang harus diperhatikan dalam merancang software aplikasi yang dimaksud. Selanjutnya, memetakan, merekayasakan, dan merancang fungsi serta proses bisnis baru terkait implementasi software aplikasi yang baru. Yang selanjutnya itu mengembangkan metodologi formal yang harus dipergunakan dalam mengembangkan aplikasi. Selanjutnya, membuat pedoman penjaminan kualitas software yang akan dipergunakan sebagai referensi bagi pengembangan aplikasi di organisasi. Dan selanjutnya itu mengelola kebutuhan akan aplikasi teknologi informasi yang secara dinamis berubah dari masa ke masa, dan mengembangkan rencana pemeliharaan dan pengembangan software aplikasi tersebut. Modal pengelolaan dokumen yang terkait dengan implementasi sistem teknologi informasi berkembang dari masa ke masa. Jika dahulu bentuk dan formatnya dipresentasikan dalam sebuah entitas dokumen formal berupa hard copy, maka pada saat ini telah banyak berkembang model representasi digital yang dapat diakses melalui berbagai cara, seperti melalui tablet, notebook, telepon genggam, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula ragam rupa aplikasi yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran atau pelatihan, seperti computer-based training, e-learning, simulation tools, dan lain sebagainya. Yang paling modern adalah jika seluruh proses bisnis yang ada di organisasi telah menyatu dengan workflow dari aplikasi yang dipergunakan, sehingga konsep training by doing dapat dilaksanakan secara efektif. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya presentasikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dengan ini mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang dari materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.